إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, ibu-ibu ngaji mulai jam berapa sebetulnya tadi? Oh, berarti enggak terlambat ya. Tambah dikit lah. Sampai jam? Hah? Oh, kalau enggak puasa sampai asar nih. Insyaallah. Judulnya apa? Coba di browsing, ada yang punya HP enggak? Atau Masya Allah, tawadhu semua. Coba di browsing, toleran iyalah, toleransi, apa? Arti toleransi. Coba. Biar kita memahami dengan baik. Jadi, sekarang nanya masalah-masalah seperti ini mendingan ke AE daripada ke Kiai. Ya, coba nanti kalau Kiai ditanya murid Nabi sunnah, kalau AI enggak dia, bid'ah dia. Iya, toleran iyalah. Sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, sikap saling menghormati. Terus? Baik itu perbedaan agama, suku, budaya, atau pendapat. Ya, terus? Udah. Jadi kita bisa hidup bareng dengan damai dan harmonis. Nah itu, jadi kuncinya di situ, nggak ada satupun arti toleran itu kita itu mengucapkan selamat hari Natal itu nggak ada. Jadi AI itu mengatakan bahwa kerangka toleran itu satu, menghargai perbedaan. Dua, tidak memaksakan kehendak. Tiga, sabar dan lapang dada. Dan empat, menjaga keharmonisan. Itu selesai. Dan itu enggak harus Natal bersama. Apalagi pakai kopiah Sinterklas. Kan gitu. Jenggotnya mah sama. Sinterklasnya yang ribet. Itu loh. Enggak ada.
Coba antum ulang-ulangi bacaan itu. Enggak ada. Jadi makna toleran itu satu, menghargai perbedaan. Oh silahkan. Enggak kita bakar gerejanya. Enggak kita recokin acaranya. Ya, enggak kita bubarkan kumpul-kumpulnya. Kita hargai. Kita tidak memaksakan kehendak karena la ikraha fiddin, karena pada dasarnya orang dipaksa tentang keyakinan itu enggak mungkin. Apalagi ini, Pak. Oh, jangankan keyakinan. Coba antum punya tetangga non muslim, ajak ngaji ke sini ente paksa. Hah? Lah jangankan non muslim, orang muslim. Ya. Tali dengan rantai, kalau enggak tambang, ajak ngaji di sini. Enggak ada faedah. Gitu. Jadi menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak. Bahkan Imam Ibnu Qudamah mengatakan siapa yang masuk Islam dipaksa, maka keislamannya tidak bisa diterima sampai terbukti dia itu masuk Islam dengan sukarela. Itu. Jadi di sini ada miskomunikasi, ada misunderstanding, ada pemahaman yang sengaja disalah-salahkan. Yang lebih parah hadirin sekalian, yang sudah dijelas dibikin nggak jelas. Bahwa makna toleran itu kita harus mengucapkan selamat Natal. Yang namanya toleran kita itu harus ikut Natal bersama. Nggak ada. Gitu. Nanti kalau kita koreksi begini, AI-nya dirubah. Itu ya, diedit. Awal-awal AI tentang Maulid Nabi itu jawabannya jelas. Tidak ada zaman Rasulullah. Coba tanya AI lagi. AI, hukum peringatan Maulid Nabi. Berubah? Ya Pak. Bunyinya apa? Hukum peringatan Maulid Nabi SAW adalah mayoritas ulama membolehkan. Nah, ya, bid'ah. Padahal dulu nggak pernah dia. Apalagi AI kenal bid'ah hasanah dari mana dia? Kalau yang nggak ngajari kiai, itu. Dulu nggak ada itu, nggak ada ucapan itu. Jadi di set, kayaknya, diedit. Ya, karena akhirnya manusia. Contoh, antum disebut bahwa fulan ini tidak lulus di sekolah ini. Jujur AI-nya. Kalau diedit, udah kamu keliru ngomongnya. Diedit bisa. Tergantung manusia. Taib. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya. Saya akan sampaikan dulu menerima hadiah pada waktu Id. Itu tadi mengucapkan selamat ya. Wa amma qabulul hadiyati minhum yawma idihim. Adapun menerima hadiah pada waktu Id mereka, faqad qadimna ala Ali ibn Abi Thalib annahu utiya bihadiyatin nairus faqabilaha. Jadi pernah Ali bin Abi Thalib itu dikasih hadiah pada waktu perayaan hari Nairus. Nairus itu perayaan kaum Majusi. Faqabilaha, maka Ali terima itu. Nah, nih, jadi kalau antum dikasih hadiah, silakan diterima nggak apa-apa. Yang penting bukan hadiah kopiah Santerklas. Itu nanti kita jelaskan. Atau kekhususan daripada simbol-simbol mereka. Umpamanya antum istri antum dikasih hadiah kalung salib. Nah, nggak jangan diterima. Salibnya antum jual, gitu. Kalungnya dipakai. Ya. Karena Ali bin Abi Thalib pernah dikasih hadiah
pada waktu perayaan Idun Nairus yang diadakan oleh orang-orang Majusi, faqabilaha. Ini diterima. Warawa Ibnu Syaibah fil Musannaf haddatsana Jarir an Qabus an abihi anna imra'atan sa'alat Aisyah qalat. Jadi seorang perempuan bertanya kepada Aisyah. Mas rapat aja Mas. Sini Mas. Agak, nah di sini mepet, nah itu. Antum nggak bawa bom kan? Agar rapat lagi. Ya, oke. Pak, maju Pak. Oke. Nah kan lumayan tuh, dapat 5 tuh. Karena kalau ke sini enak adem, kalau di luar panas. Baik, kita lanjutkan. Mana tadi? Jadi pernah ada seorang perempuan yang tanya kepada Aisyah, innalana adharan minal majus. Kita punya keluarga dari Majusi. Fa innahu yakunu lahumul id. Mereka mengadakan id fayuduna lana. Mereka memberikan hadiah kepada kami. Qalat, Aisyah menjawab, amma ma dhubih. Adapun hadiah yang berupa sembelihan, lidzalikal yaum fala ta'kulu, jangan dimakan. Walakin kanu kulu min asjarihim, makanlah dari sayur mayur buah-buahan, pokoknya selain sembelihan. Itu. Antum dikasih mangga, makan. Dikasih jeruk sunkist, makan. Kasih apa? Anggur, makan. Kasih sate, jangan. Itu, karena sembelihan. Itu. Kue keranjang boleh. Kue apa lagi? Kue racun yang jangan dimakan. Itu kan gitu. Gitu. Kue apa? Terserah kue apa aja, mau lonjong, mau bulat, kecuali kue salib. Kue bentuknya salib. Itu. Gimana, diterima enggak? Kue bentuknya salib. Antum pecah. Udah, makan deh. Itu. Udah selesai, enggak ada masalah. Rusak salibnya. Gitu. Yang penting bentuknya sudah enggak ada. Oke. Ini cukup hadiah sembelihan kita dahulukan karena ini inti. Ya. Karena ada yang mungkin nunggu-nunggu tetangganya nanti ngasih apa nih nanti. Dasar lu rakus. Tahlilan bid'ah kasih berkat mau deh. Ya, itu ada ikhwan yang kayak gitu tuh. Tapi di sono di Bekasi. Oke, Masya Allah. Bismillah. Ikhwan sekalian, perlu diketahui bahwa mengucapkan selamat, menghadiri perayaan hari raya non-muslim, itu mengandung, kata Imam Ibnu Taimiyah, minimal 2 bahaya. Yang pertama adalah rusaknya hari raya mereka itu sendiri. Ya, yang mungkin ikhtilat, ya. Mungkin laki perempuan khalwah, belum lagi musik-musiknya di acara itu, ya. Belum lagi pakainya perempuan, na'udzubillah min dzalik, lihat dari atas nggak kena, bawah nggak kena, merem repot. Ya kan gitu. Udah, mafsadah. Ini yang jelas mengandung mafsadah, kerusakan. Dan yang kedua, bid'ah. Yang suatu ketika umat Islam itu kalau menghadiri terus mengikuti, lalu membenarkan dan tidak tertutup kemungkinan Idul Fitri itu akan diadopsi. Idul Fitri itu akan dilakukan menjadi perayaan agama tersebut. Dan ini perjalanan masa yang cukup panjang bisa terbukti. Contohnya adalah
Maulid Nabi, hari kelahiran. Awalnya itu dia membenarkan, mengikutin, kok enak, kok bagus. Di agama lain kok ada hari kelahiran Nabi, di kita enggak. Nah, dibikinin. Bagaimana kita itu bisa menghadiri perayaan Hari Raya Idul Fitri mereka? Hari Raya yang di kita aja Pak, yang tidak ada dalilnya aja kita nggak hadir. Iya enggak? Hadir. Kenapa? Karena memang semata-mata itu merupakan satu perkara bisa menimbulkan bid'ah fid din. Sementara Rasulullah SAW menegaskan, fa inna kulla bid'atin dhalalah, fa inna kulla dhalalat. Gak ada satu intinya gini, kata Imam Asy-Syatibi, kalau ada nas agama yang hadir secara mutlak dan tidak ada pengecualian, maka itu bisa kita tetapkan sebagai kaidah umum bahwa tidak ada pengecualian. Kecuali kalau Rasulullah mengatakan begini ya, setiap bid'ah itu sesat kecuali. Pernah enggak kita temukan itu? Enggak ada. Jadi itu. Makanya dua madarat itulah sehingga kita itu menolak untuk pertama menghadiri. Kemudian yang kedua mengucapkan selamat. Dalil-dalilnya sekarang. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dari Al-Qur'an ya, dari Al-Qur'an. Firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zura. Mereka-mereka tidak pernah menghadiri az-zur, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Maka Abu Bakar Al-Khallal mengungkapkan, menyampaikan satu riwayat bersanad kepada Muhammad ibnu Sirin yang dimaksudkan walladzina la yashhaduna az-zura huwa asy-sya'anin, yaitu mereka-mereka yang sekarang ini melakukan id. Tuh. Dari situlah para ulama seperti Qadi Abu Ya'la fin nahyi an khuduri a'yadil musyrikin, dari situ adanya larangan untuk menghadiri id orang musyrik. Pak, saya tanya kepada antum, nanti hadiahnya ada dari panitia. Ya, insyaallah uang. Kalau sudah uang pada Mas, mana yang lebih berat larangan hadir ke Idul Fitrinya Ahlul Kitab dengan orang-orang musyrik? Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat larangannya menghadiri Idul Fitri, perayaan orang-orang musyrik paganisme penyembah berhala seperti Persia, seperti orang Arab, dengan menghadiri perayaan Ahlul Kitab yang mereka itu punya kitab samawi, Taurat, Injil, seperti agama Nasara Yahudi. Mana yang lebih berat larangannya? Semua dilarang, tetapi larangan itu pasti ada yang lebih berat. Semua kufur, tetapi kekufurannya pasti akan ada yang lebih berat. Mana yang lebih berat? Ahlul Kitab. Ada lagi? Pasti yang lainnya. Yang kedua. Udah nggak ada yang ketiga, udah paling enak. Kalau milih gampang, tolong sebutkan alasannya. Nah, itu. Kenapa? Benar nih, Ahlul Kitab lebih berat larangannya. Kenapa? Hah? Perasaan nggak enak. Kita juga nggak enak sama mereka. Anda selain nggak enak apa? Ya. Mengada-ada. Ikhwah sekalian, perayaan yang diadakan oleh Ahlul Kitab itu potensi pembenaran terhadap agama. Sementara kalau orang-orang ajim atau paganisme hanya pembenaran terhadap adat. Jatuhnya hanya kepada adat, tidak ibadah. Dan segala sesuatu yang ada potensi merusak ibadah itu akan lebih berat daripada adah.
Adat istiadat. Makanya Pak, kenapa di dalam masalah-masalah bid'ah itu tekanannya fiddin agama. Walaupun sama-sama ini memiliki madarat, tetapi ini ada madarat bahaya yang kes langsung ke agama apa? Yaitu apa? Peniruan yang gampang diadopsi. Ini agama samawi kok, ini juga ngakui Allah, ini ngakui Nabi sama. Dari potensi itulah maka kehadiran kita, pembenaran kita terhadap Id, orang-orang yang punya kitab samawi lebih berat daripada yang tidak. Walaupun dua-duanya tetap dilarang. Masuk ke dalam firman Allah tadi, walladzina la yashhaduna az-zur. Itu. Makanya kata Umar bin Khattab, ya, an Atha ibnu Yasar qala Umar iyyakum waratanatal a'ajim. Waspadalah kalian di dalam menggunakan simbol-simbol logat-logat orang ajam. Jadi kalau kita hanya sekedar bahasa logat, Pak, kita dianjurkan untuk menghindari. Coba, rotonah itu logat. Kalau memang itu logat menjadi ciri khas agama mereka. Itu. Makanya jangan juga bermudah-mudah antum ikut-ikutan. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, namo budaya, salam kebajikan, rahayu, terus apa lagi? Waduh, seambrek. Tapi nggak ada yang jawab. Karena gimana jawabnya? Gitu. Karena ini. Iyyakum waratanatal ajim wa an tadkhulu 'alal musyrikin. Hendaknya kalian tidak masuk ke dalam orang-orang musyrikin yauma idihim, pas hari raya perayaan mereka, fi kanaisihim, di dalam kanisah mereka. Pak, kalau Umar bin Khattab melarang kita berikut serta masuk atau ikut merayakan perayaan mereka, orang-orang yang mengadakan Id musyrik, yang paganisme, yang tidak memiliki kitab samawi, apalagi yang memiliki kitab tadi. Udah otomatis dilarang. Nggak boleh. Ya. Nggak tahu nanti perayaan Natal bersama itu jadi enggak gara-gara bencana ini. Iya. Masya Allah. Ini bencananya itu betul-betul peringatan, Pak. Ya, peringatan bagaimana kayu mati yang sudah digergaji bisa jalan puluhan kilo. Udah gitu, datangnya ke kota lagi, kan gitu. Masya Allah. Seakan dia ingin mengadu kepada manusia akan kerusakan ekosistem, kehancuran, kezoliman yang diperbuat oleh manusia. Yang akhirnya datanglah banjir bah. Dan juga begitu, tidaklah ada banjir bah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, melainkan karena syirik, karena penyimpangan, dan karena perzinaan, dan termasuk LGBT. Itu nggak ada banjir bah kalau nggak ada itu. Cek aja nanti kalau habis ini antum adakan penelitian ke lapangan. Ya, nasallallahu alaihi. Tapi akhirnya wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Waspadalah terhadap bencana yang tidak akan menimpa sama orang yang zalim saja. Orang yang soleh kena juga, orang yang toleh kena juga. Gitu. Yang rajin ngaji juga, itu. Yang enggak ngaji juga, yang sekarang ini zalim, yang enggak zalim kena semua. Wattaqu fitnah sekarang. Masya Allah. Dan kita ini mau ngumpulin dana enggak nih? Enggak siap punya uang atau kayak. Tadi diberitahu enggak Pak? Jadi gini Pak, jadi insya Allah saya perkajian itu akan ngedarkan sorban. Enggak punya sorban. Ya kopiah lah apa-apa. Nanti untuk cari dana Sumatera ini Masya Allah ya. Karena
ribuan mereka yang meninggal dunia, ratusan ribu mereka yang ngungsi, nggak punya rumah. Jangankan rumahnya Pak, desanya aja hilang. Ada berapa desa itu hilang. Kotanya kependam. Pakai lumpur, Masya Allah. Ini dahsyat. Makanya sekecil apapun bagian daripada masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ya. Itu nanti supaya apa? Supaya tidak kena sasaran kristenisasi. Maaf Pak. Dan saya nanti akan geraknya tim itu setelah 2 bulan. Karena mereka itu rata-rata setelah 2 bulan, 3 bulan bencana. Kita sekarang sibuk, ya, sumbang sana, sumbang sini, terjun sana, terjun sini. Setelah jadi, mereka yang ngambil. Masuk. Itu, saya cek ke tempat-tempat bencana itu mereka masih eksis di sana dengan sumbangannya, bahkan ada yang dibikinkan rumah, bikinkan sekolah. Nah kita nanti terjun di situ, insya Allah, karena pasti mereka itu menjadi sasaran, ya orang awam yang dimana akidahnya itu kuatnya di perut bukan di hati. Itu perutnya lapar, imannya berkurang. Perutnya kenyang, imannya bertambah. Yazidu wa yanqus. Ya, bukan bil maksiyah tapi itu. Makanya kita harus nyapa, ya. Sepeser apapun, surpria apapun antum sumbangkan, ya. Insyaallah teman-teman kita di sana, Masya Allah. Saya nggak butuh uang, saya butuh lilin sampai begitu. Ya mungkin orang-orang kaya, ya, kehilangan segala-galanya. Yang nggak biasa minta-minta. Saya hanya butuh lilin, Anda enggak? Saya nggak mau uang, saya nggak mau minta uang. Itu sampai listrik nggak ada yang nyala. Itu. Fasilitas, coba bayangin Pak, antum aja. Pulsa antum habis aja bingung. Itu kayak kehilangan istri yang ketiga. Ibu-ibunya udah mulai kepanasan. Apalagi hilang listrik. Ya, nggak bisa masak. Ya, apalagi sekarang akses untuk kehidupan yang sifatnya fundamental. Gas nggak ada, listrik nggak ada, semua nggak ada. Coba bayangkan. Mereka yang biasa hidup, makan, minum, tanpa ada kendala, tiba-tiba sekarang Pak, ada duit, cari roti nggak ada. Siapa yang menolong? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah seorang itu beriman dengan iman sempurna sampai dia itu bisa mencintai saudaranya seperti, minimal seperti mencintai diri sendiri. Oke. Selanjutnya ini sekalian, kita akan ambil dalil dari sunnah. Ya. Kenapa kita itu tidak boleh hadir ke tempat perayaan non-Muslim? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke Madinah menemui sekelompok kaum muslimin masih melakukan perayaan. Ya, biasa bersenang-senang, main-main. Ini menunjukkan bahwa aslinya hari raya itu ada pertunjukan, ada kesenangan, ada lahu. Makanya ditolerir untuk nyetel dub, yaitu apa? Ugniyah, ya, membacakan syair. Itu kan gitu. Nanti dalil yang kedua kita akan sampaikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salah satu di antara mereka menjawab, ya Rasulullah, ini adalah hari raya yang kita adakan sejak zaman jahiliyah dulu. Apa jawab Rasulullah? Innallaha qad abdalakum bihima khairun anhuma aw minhuma yaumul adha wa yaumul ini Aid, itu kan gitu. Yaumul Idul Fitri. Jadi Allah telah gantikan
dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada hari raya kamu tadi, yaitu Idul Adha wa Idul Fitri. Kalau seandainya ada hari raya selain Idul Fitri sama Idul Adha, maka Rasulullah tidak mengatakan telah diganti. Silahkan pilih. Tetapi di sini Rasulullah mengatakan, Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sungguh Allah telah mengganti untuk kalian dengan hari raya yang lebih baik dari keduanya itu, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Makanya perayaan di dalam Islam itu hanya ada 2. Coba bayangkan Pak, sekarang ini perayaan di Islam saja itu ditambah dari Idul Fitri, liburnya berapa hari? Rata-rata Pak? Hah? 14, itu mah ngilang tuh, bukan libur. Antum seminggu lah. 14 hari itu mah kawin loh. Parah. Itu. Ya. 7 hari. Idul Adha berapa hari? Sehari toh. Masya Allah. Enggak 3 hari. Sehari. Terus ditambah Maulid berapa? Isra Mi'raj berapa? Terus kemudian nuzulul Quran ada lagi. Belum lagi hari raya 5 agama lagi. Habis Pak negara. Dan yang seneng perayaan, yang seneng hari raya itu Yahudi Pak. Makanya ini tradisi diambil dari mereka. Makanya sampai ketika turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Yahudi datang kepada Umar. Wahai Umar, ada satu ayat. Demi Allah, kalau ayat itu turun kepada kami, akan saya buat perayaan harinya. No, itu. Oh, sekarang ditambah lagi hari ibu, hari bapak, hari rumput, hari pohon. Hari apa lagi? Aduh. Hari buruh, hari korupsi, hari bola, hari tenis. Waduh ya Allah. Ini kalau libur semua enak sampean, nggak kerja. Ada? Hah? Itu ya Allah, ya Allah. Itu loh. Makanya Islam itu untuk bicara itu bukan soal masalah bid'ah, bukan bid'ah. Islam itu bicara bukan sesat, tidak sesat. Islam itu ketika meletakkan dasar-dasar apapun yang dipertimbangkan adalah maslahat umum, yang juga ekonomi, sosial, politik, dan termasuk kerja. Coba etos orang kalau sekarang sering libur gimana Pak? Antum rasakan aja ketika COVID dulu. Banyak anak kurang makan tuh COVID. Kenapa? Nggak pernah keluar, di rumah terus. Itu kan gitu. Makanya ada hikmah juga. Banyak yang sudah 9 tahun kagak punya anak, alhamdulillah syukur. Gitu. Itu. Tapi kan orang antum lihat pasca COVID, ngaji males. Ya enggak? Keluar malas. Ya Allah, kadang-kadang ngaji Pak, dulu itu keluar sampai 50 kilo, enteng. Sekarang cuma 500 meter, nggak sampai. Berat, ke masjid aja berat. Dibentuk itu. Karena apa? Orang itu kalau sering nyantai, itu akan apa? Produktivitasnya itu kendor dengan sendiri. Urat-urat untuk kepicu, simpul-simpul kaitannya dengan kesemangatan itu hilang. Adrenalin semangat itu turun drastis. Makanya libur terus, coba bayangkan, apalagi ditambah Harpetnas, hari kejepit nasional. Nah, itu kan gitu. Coba sudah liburnya hari Kamis, Jumat bablas itu. Cuti. Sabtu Ahad pulang kampung. Nah, itu kan gitu. Coba bayangkan. Kamis tanggal merahnya. Jumat dilirik-lirik juga nggak maksimal. Izin ambil cuti. Sabtu, Minggu, udah. Terus nanti Senin sakit gigi. Telepon, Pak, maaf Pak. Udah ya Allah. Masuk lagi dari kampung, Selasa masih lemes. Itu
ke kantor muter aja. Itu benahin print aja 5 jam tuh begini-gini. Apalagi nata kertasnya. Udah absen pulang. Nah baru Nurul Rebo. Rebo, Kemis, Jumat libur lagi ya Allah. Gimana antum benarkan itu? Makanya cukuplah hari raya itu Idul Fitri, Idul Adha. Dan di Arab itu Idul Adhanya diperpanjang. Kenapa gini Pak? Makanya Masya Allah. Kenapa Umar bin Khattab itu meletakkan kalender namanya Hijriyah? Ya, bukan berarti Rasulullah itu hijrah bulan Muharram, nggak ada kaitannya. Itu hanya nama. Karena ketika itu ada usul, ada yang mengkaitkan dengan hari lahirnya Rasulullah, berarti kalendernya namanya Miladiyah. Kaitannya dengan hijrahnya Rasulullah, Hijriyah. Ada yang mengkaitkan dengan Ramadan, Ramadaniyah. Akhirnya forum mengkerucut usulannya ke hijrah karena momentum yang sangat sakral dan fundamental, yaitu perubahan min Makkah ilal Madinah. Dipilih Hijriyah. Nah kemudian rapat yang akhirnya usulan Utsman bin Affan diterima. Tahun Islam itu mulai bulan apa? Ada yang usul Rabiul Awal, ada yang usul Ramadan. Bulan pertamanya itu loh Pak. Kan belum ditentukan tuh bulan pertama. Akhirnya kepilih bulan pertamanya Muharram. Bulan kedua Safar, ketiga Rabiul Awal, keempat Rabiul Akhir. Kenapa? Karena masalah kaitannya dengan kehidupan pemerintahan dan sosial. Kenapa? Karena biasanya para pejabat, khalifah, menteri semuanya haji. Tutup buku pemerintahan bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Buka buku lagi bulan Muharram. Nah itu sehingga awalnya usulnya Rabiul Awal akan pernah dimulai. Jadi bulan 1 itu bulan Rabiul Awal karena memang banyak peristiwa besar itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Rasulullah Isra Mi'raj bulan apa? Rabiul Awal, bukan Rajab. Itu tukang dongeng itu yang bikin. Yang kedua, hari lahir Rasulullah bulan apa? Rabiul Awal. Hari wafatnya Rasulullah bulan apa? Rabiul Awal. Masya Allah. Bahkan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu bulan Rabiul Awal. Cuma tadi itu kepentingan birokrasi, kerja, karena rata-rata khalifah, ya zaman Umar, Utsman, pergi haji bersama menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya, dan rakyat-rakyatnya. Makanya Pak, kenapa Khawarij itu mengepung Utsman pada waktu bulan Dzulqa'dah? Karena rata-rata pejabat itu pergi haji. Gitu lah. Dan ketika itu dikiranya para sahabat itu hanya sekedar ya nggak gambarin bahwa sampai akhirnya terbunuh Utsman. Makanya ketika terbunuh kaget semua. Dan Masya Allah ketika itu Utsman ibnu Affan kan punya kebiasaan ini. Dilanjutin nggak kajiannya? Bu, ibu-ibu kok ngobrol kayaknya tawar-tawaran ini transaksi ya? Atau besanan ya Bu ya? Ya, dilanjutin nggak nih? Oke, ngomong apa gue tadi? Apa tadi? Apa? Utsman bin Affan. Ya. Akhirnya malam hari itu dia punya kebiasaan tidur segera itu, terus nanti bangun jam 12 itu tahajud. Dan nanti menghatamkan Al-Qur'annya pada waktu rakaat terakhir witir. Makanya istrinya Nailah mengatakan hampir setiap malam Utsman ibnu Affan menghatamkan Al-Quran di rakaat witir terakhirnya. Oh Masya Allah. Dan itu lepas, nggak ada pakai mushaf, hafalan. Itu. Dan Nailah ini dinikahi Utsman itu umur 16 tahun. Dan kabilah dari kabilah Quraisy tapi Badui. Ya. Dan Masya Allah ada cerita yang menarik ketika nikah Utsman ibnu Affan ketika itu umur 60-an lebih, butak dia. Itu dia malu apa yang nggak nyaman ya, ini istri saya umur 16 punya suami botak, ya kan gitu.
Tapi kan nggak mungkin orang pakai sorban terus kan gitu, dilepas. Agak sedikit minder, subhanallah, si istri yang solehah ini mengatakan, wahai Khalifatul Muslimin Utsman, Masya Allah, di daerah kami itu perempuan sangat bangga banget kalau punya suami botak. Aman loh. Padahal itu hanya sekedar menghibur, Masya Allah. Ini istri yang solehah. Bukan yang grogotin. Itu kan gitu, Masya Allah. Jadi nggak minder. Langsung tuh. Dan subhanallah Pak, dialah istri yang paling setia. Dan dialah yang jagai Utsman ketika malam hari itu. Dialah yang menghalangi pembunuh yang akhirnya ditebas jarinya 4, kena pedang, lepas semuanya. Dan setelah meninggal dunia, beliau menghilang dan tidak ditemui kuburannya beliau di mana. Istrinya ini. Nah, dia itu bercerita bahwa Utsman ibnu Affan malam itu ngimpi ketemu Rasulullah. Malam itu. Dan ini adalah malam Idul Adha. Besoknya Id. Wahai Utsman, besok kamu berhari raya bersama saya. Di dalam mimpi itu. Masya Allah. Makanya tegar. Makanya saat Utsman ibnu Affan mau dibunuh, mereka dinasihatin dulu. Masya Allah Pak. Kalau antum udah kencing-kencing itu. Ini dinasihatin karena Utsman udah siap dengan kejadian itu. Dengan fitnah itu. Masya Allah. Coba bayangkan Pak. Kalau antum sudah dikasih kabar sama Rasulullah dengan kabar yang benar, antum nanti matinya dibunuh, kayaknya tiap hari nggak bisa tidur deh. Coba, tidur nggak tuh? Ada hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Pernah Rasulullah duduk-duduk di kebun kurma. Kebun kurma itu ada haid di tembok. Kalau antum umroh kan di Madinah itu, kebun-kebun itu di tembok itu. Ada pintunya. Ketika itu sama Abu Musa al-Asy'ari, karena Abu Musa al-Asy'ari di mana ada kumpul-kumpul Rasulullah butuh jamuan, beliau selalu ada karena tukang nuangin minuman. Kalau dulu khamr, dia. Setelah Islam nuangin minumannya. Ada yang ngetok pintu, kata Rasulullah SAW, ya, iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Bukakan pintunya, wahai Abu Musa al-Asy'ari, dan kasih kabar gembira tentang surga. Setelah dibuka, ternyata Abu Bakar. Tidak selang lama ada lagi yang ngetok. Iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Wahai Abu Musa, bukakan pintunya dan beri kabar gembira tentang surga. Setelah dibuka, ternyata Umar bin Khattab. Tidak selang lama ada yang buka lagi. Rasulullah mengatakan, iftah lahu wa basyirhu bil jannah ala balwan takun. Bukakan pintu untuk dia dan beri kabar gembira tentang surga dengan konsekuensi ujian berat yang dia terima. Allahu Akbar. Masya, ujian berat. Dan ketika itu dia menceramai para calon pembunuh itu dan akhirnya membunuhnya, ditebas dan itu darahnya muncrat pas ayat yang dibaca, fattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Waspadalah terhadap hari nanti kamu dikembalikan kepada Allah. Seakan-akan darahnya Utsman meminta pertanggungjawaban nanti di hari dikembalikan kepada Allah. Fattaqu fitnatan. Dan mushaf ini ditemukan, ada, disimpan juga. Nah, wahai saudaraku, janganlah kalian membunuh saya. Karena kalian tahu kedudukan saya, ya, di depan kalian sebagai salafukumus soleh, ya. Dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan saya, wahai saudara-saudaraku, jangan bunuh saya, karena darahnya seorang Muslim tidak boleh dihalalkan kecuali karena 3: zina ba'dal ihsan, zina setelah menikah, qatlun nafsi bin nafsi, membunuh jiwa dengan jiwa, wa
tariku ad-din wal mufarik lil jamaah, meninggalkan agama, keluar dari jamaah. Dan saya tidak termasuk golongan itu. Wahai saudaraku, jangan membunuh saya. Kalau kalian membunuh saya, setelah itu perang tidak akan mendapatkan ghanimah lagi. Karena perang saudara. Dan betul, Pak. Setelah itu yang ada itu bukan perang melawan Persia, Romawi, orang kafir. Tapi perang saudara. Termasuk yang puncaknya adalah perang Jamal. Ada perang Siffin. Yang lebih besar lagi. Wahai saudaraku, jangan membunuh saya. Karena kalau kalian membunuh saya, kalian selamanya tidak akan pernah sholat bersama-sama dalam satu masjid. Karena pecah. Sekarang masjid yang dikelola oleh Ali bin Abi Thalib, orang Khawarij bikin masjid sendiri. Itu perpecahan itu banyak, masjid perjuangan. Itu. Bikin lagi perjuangan, mengatasnamakan perjuangan. Padahal perusakan. Pondok juga begitu, kecewa dikit bikin lagi pondok perjuangan, sekolah perjuangan, terus apa lagi? Itu apa? Ada ini. Dan wahai saudaraku, janganlah membunuh saya. Karena kalau kalian membunuh saya, yang pedang ini tidak akan tersarungkan selamanya di dalam tempatnya. Iya. Karena terus perang itu akan berkecamuk. Dan pedang tidak pernah masuk sarungnya. Masya Allah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa sadaqa khulafa'ur rasyidun minhum Utsman ibn Affan. Makanya alaikum bisunnati wa sunnati. Termasuk terbunuhnya Umar kan Rasulullah jadikan sebagai pintu. Makanya ketika Hudzaifah bercerita tentang fitnah, dan nanti itu kamu adalah pintunya. Kata Umar bin Khattab bertanya ketika itu, wahai Hudzaifah, pintu itu kata Rasulullah dibuka normal, apa dijobrak, dijebol? Kata Hudzaifah, dijebol, dirusak. Berarti nggak bisa ditutup selamanya. Ya kan, kalau daunnya pecah mau diapain? Nah itu, betul. Masya Allah. Makanya antum harus hati-hati. Beragama itu mendapatkan fitnah itu tidak. Masya Allah makanya kata Muawiyah bin Abi Sufyan, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun. Tidaklah tersisa dari dunia ini kecuali fitnah dan ujian, cobaan. Wa'idu lahum lil bala'i wal fitani sabra. Siapkan untuk menghadapi fitnah, cobaan dengan apa? Kesabaran. Sabar. Al-qabidu, kenapa Rasulullah mengatakan al-qabidu ala dini kal-qabid ala al-jamra? Orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Kenapa, Pak? Karena banyaknya perlawanan, penentangan, nggak ada lagi. Kayaknya sabar antum. Ngaji begini-begini terus sampai jenggot putih, sampai tua elek. Ya begini terus, ya kan? Ini ada muka-muka bermutu ini, bermuka tua. Ngaji dulu dari muda sama saya itu, Masya Allah. Ya. Ini, tapi udah jelek semua, yang ganteng saya aja. Oke, sekarang dalil nomor 2, Masya Allah. Ada nadhara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyan hara ibilan bibawana. Ada seorang yang nadhar di zaman Rasulullah untuk nyembelih unta di daerah Buwana atau Bawana. Itu ya. Nazar itu sunnah, nazar itu ibadah. Fa'ata Rasulullah SAW, dia datang kepada Rasulullah untuk bertanya. Ini menunjukkan, memberikan faedah, Pak. Apapun tentang agama, kalau kita itu belum jelas, tanya. Dan tanya kepada orang yang alim. Kenapa orang ini tidak tanya kepada Abu Bakar, Umar, Utsman? Karena ada Rasulullah. Karena kaidahnya, فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ عَذَاءُ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُمْ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. Ketika kita kembalikan kepada Rasul, ketika masih hidup, wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbidunahu minhu. Artinya,
kita kembalikan kepada alimnya. Kita kembali kepada orang yang paham. Nah ini tanya, Rasulullah menanyakan, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah? Apakah di tempat itu ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yu'bad yang dulu pernah disembah? Masya Allah Pak. Tempat bekas peribadatan aja itu nggak boleh. Makanya antum hindari wisata ke tempat-tempat apa? Bekas. Apalagi di sana nanti antum mengadakan ritual. Ya. Walaupun secara umum boleh, nggak ada masalah, tapi antum hindari kecuali pada waktu Idnya. Ya. Antum masuk ke gereja, ke sinagog, ke tempat-tempat ibadah mereka boleh aslinya. Kecuali pas pada waktu Idnya itu, perayaannya. Kalau selain itu nggak apa. Dan itu ada maslahat tujuannya. Itu jangan cuman iseng ke sana ngapain. Enak denger ini gitarnya, alunannya, itu lagi nyanyi kerohaniannya. Lah itu kan kepengaruhan tuh. Dan wasan, Pak, apa perbedaan antara sonam dengan wasan? Kalau sonam itu bentuknya ada, makhluk. Itu namanya arca kalau di kita. Kalau wasan itu tidak harus berupa makhluk. Di dalam bahasa kita berhala. Makanya arca dengan berhala itu berbeda. Makanya Rasulullah mengatakan berdoa, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan yang disembah. Kenapa? Karena bukan bentuk makhluk, kuburan, tanah. Makanya Rasulullah memberikan nama wasan bukan sonam. Baik itu sonam maupun wasan, kalau itu disembah, maka itu termasuk syirik. Teman kebanyakan itu contoh aja keris bisa jadi wasan. Itu. Bahkan Masya Allah ada orang yang mengkultuskan palang gerbang kuburan wali. Pernah saya ketika penelitian Wali Songo, itu seminggu saya keliling itu Pak, ke tempat-tempat museum, ke Trowulan, ke tempat Wali Songo, ya, itu meneliti pengunjungnya, itu Masya Allah Pak, di Sunan Derajat itu. Ketika itu saya datang jam berapa ya? Jam 11 sampai jam asar, itu saya hitung bisnya itu 60 lebih. Itu 60 kali 50 penumpangnya, coba berapa tuh. Masya Allah. Itu belum malam. Mereka malam lebih banyak karena lebih asyik. Itu, ya, lebih asyik, lebih khusyuk, lebih syahdu. Karena setannya keluar juga malam. Jadi klop. Itu kan gitu. Nah, yang lebih mengerikan Pak. Di sana saya lihat ada orang masuk ya. Ini kan ada Kong Leong masuk ke makamnya itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas itu ini apa nempelin tangannya ke Kong Leongnya itu. Akhirnya tak tanya, Mbak, ngapain itu Mbak? Iya Pak, katanya biar cepat dapat jodoh. Udah saya tiru aja juga. Dapat deh jodoh. Aduh, ada aja. Sama seperti antum kalau ke Borobudur kan, siapa itu kan patung yang di keranjang itu, siapa yang bisa nyampe tangannya, maka nanti kaya raya aja terkabul. Makanya orang Jawa miskin semua tangannya pendek. Makanya yang kaya orang Eropa tuh masuk. Parah. Dan itu juga aneh ada di Masjidil Aqsa, Pak. Ada. Tahu nggak Bapak Ibu yang pernah ke sana? Itu ada mereka megang batu-batu di lubang, ada di masjid yang kubahnya Sohro itu, yang kubahnya emas itu siapa yang bisa megang batu yang di dalamnya nanti dapat ini dapat itu aja terkabulkan. Subhanallah, syirik semua ada di mana-mana. Makanya Rasulullah menanyakan, kalau kamu nazar di tempat itu dulu, apakah pernah dipakai untuk penyembahan berhala? Qalula, tidak ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, aufi binadharika, penuhi nazarmu.
fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah, karena tidak ada atau tidak perlu memenuhi nazar di dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Subhanallah, Pak. Nazar di tempat dulu bekas-bekas, berarti sudah nggak ada. Penyembahan berhala aja itu termasuk maksiat, apalagi masih ada berhalanya, masih ada wasannya. Wasan itu bisa bisa berupa gapura, bisa berupa situs, bisa berupa monumen, bisa berupa macam-macam termasuk kuburan. Karena Rasulullah mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Tuh. Makanya akhirnya Rasulullah menegaskan, fa innahu la wafa li nadrin, tidak perlu memenuhi nadar fi maksiatillah, di dalam rangka bermaksiat kepada Allah, wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak perlu memenuhi nadar terhadap sesuatu yang dia tidak mampu menjangkaunya. Contohnya apa, Pak? Saya nadar nanti kalau saya bisa jadi nabi, antum ana beliin mobil Mercy. Mustahil. Ya, mustahil. Ini antum gak mampu, walaupun antum sudah nadar, gak wajib memenuhinya. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak mungkin. Itu. Saya nadar nanti kalau saya lulus dari UI masuk, nanti anak akan kasih hadiah rumah depan tetangga tuh, ambil. Rumah tetangga dinadarkan. Parah tuh. Fi malayamlik. Itu. Datang ke tetangganya. Pak, mana sertifikatnya, Pak? Kenapa? Ini milik saya, Pak. Tuh si fulan udah lulus dari UI, Pak. Katanya nanti nadar dikasihkan ke saya. Fi malayamlik. Nggak mungkin. Tuh, jadi nadar itu aturan. Dan harus syar'i. Contoh, saya nanti kalau sudah sembuh dari sakit saya, maka saya akan nadar naik kelapa 3 malam 3 hari. Oh, pohon kelapa. Nggak ada ibadahnya. Antum harus syar'i. Contoh, saya nadar baca Al-Quran sampai khatam. Saya nadar umroh, saya nadar haji. Itu. Nggak apa-apa. Termasuk saya nadar ngepel masjid 3 hari berturut-turut. Karena itu ibadah. Tapi naik pohon kelapa, ngapain teh? Atau saya berjemur 3 hari ke matahari. Itu. Nggak ada dalilnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam ini dalil berikutnya. Ya, dalil berikutnya yaitu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan Abu Bakar di rumahnya Rasulullah. Aisyah ketika itu karena masuk ke rumah anaknya Rasulullah, menantunya. Ternyata ada 2 jariyah yang sedang bernyanyi-nyanyi. Ya, akhirnya Abu Bakar marah. Aslinya menunjukkan bahwa musik itu haram. Coba. Kenapa? Abu Bakar negor, Abu Bakar melarang. Kemudian sampai dia mengatakan, amizmarun min mazamini syaitan fi baitin nabi. Apakah serulingnya syaitan itu dibolehkan dibunyikan di rumahnya Nabi? Apa kata Rasulullah? Da'huma ya Aba Bakrin. Biarkan wahai Abu Bakar mereka melakukan itu, fa inna likulli qaumin 'idan, karena masing-masing kaum itu punya id. Wa inna hadza 'iduna, dan ini adalah id saya. Dari hadis ini kita bisa simpulkan masing-masing agama itu punya hari raya, biarkan udah. Dan kita juga punya hari raya. Tuh. Gimana? Dilanjut nggak nih? Atau kayaknya sudah mulai tackle-nya anget, jadi banyak yang tidur. Dan ada banyak yang masuk alam lain. Tapi susah untuk diruqyah. Emang ada bahaya. Masjid ini bagus sebetulnya. Polongnya apa tuh? Masya Allah.
Ini nggak dicat pun bagus terus karena di keramik nih. Insya Allah. Dilanjut nggak? Nah ini terakhir kok, habis ini udah nggak ada lagi. Nah, jadi masing-masing kaum itu ada Id dan kita tidak boleh adon, kita tidak boleh oplos, dan kita tidak boleh saling untuk mengucapkan selamat. Kenapa Pak? Simple. Assalamah itu artinya apa? Assalamat, salam sejahtera. Makanya Rasulullah SAW ketika diberikan salam orang Yahudi, Assalamualaikum, kematian atas kalian, tapi Rasulullah tetap hormat. Ketika Aisyah menjawab, Waalaikumsalam, semoga juga kalian mati. Waduh. Ya Aisyah, mahlan. Wahai Aisyah, pelan-pelan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa enggak kamu mendengarkan ucapan mereka itu? Kurang ajar banget, kata ibarat kita sekarang. Aisyah, dengar enggak saya? Gitu. Rasulullah suruh dengar mereka. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengarkan mereka? Wahai Aisyah, apakah kamu enggak mendengarkan saya? Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha lemah lembut, senang kelembutan. Itu. Makanya dicukuplah balas wa'alaikum. Dan ketika salam kata Rasulullah, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai Yahudi Nasrani dengan salam. Itu. Tapi kalau dia mengucapkan, kita jawab wa'alaikum. Itu. Ini soal kaitannya dengan itu. Jadi toleransi kita kembali adalah apa? Menanggung beban, sabar, lapang dada. Menghargai perbedaan. Tidak memaksakan kehendak. Yang tidak kalah pentingnya adalah sabar, lapang dada tadi. Dan menjaga keharmonisan. Loh, umat sekarang juga nggak ngapa-ngapain kok Pak tanpa Natal bersama. Kita tetap damai. Tidak Natal bersama juga kita tetap akor kok. Di masyarakat, di komplek kita kerja bakti bersama, oke. Kita jaga siskamling, jalan. Kita sekarang ini tidak saling mengganggu, bagus, ya kan? Ya. Emang sekarang ini kalau ada orang non-muslim langsung kita ketemu tempeling? Enggak. Sekarang umpamanya ada urunan dana yang dipelorkan di RT RW, di sana ada muslim non-muslim, hayu. Karena ini perkara sosial. Yang menjadi masalah ini lakum dinukum waliyadin. Bahkan di antara para ulama tidak ada surat paling toleran dan menjelaskan toleran kecuali surat Al-Kafirun, karena lakum dinukum waliyadin. Silahkan berikan kebebasan mereka untuk ekspresi keyakinannya, tapi kami beryakinan agama yang paling benar di sisi Allah adalah apa? Islam. Dan untuk masuk la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam masuk agama Islam. Itu selesai, closing. Gitu. Jadi sekarang makna toleran itu di sana, Pak. Jadi antum silakan. Umpamanya ada siskamling, kalau di kampung-kampung itu jaga kampung, kebetulan dapat oplosan, yang satunya Buddha, yang satunya Hindu, yang satunya Kristen, silakan. Yang penting nanti sholat subuh antum ke masjid. Dia kalau ahad ke gereja. Nah itu aja. Lakum dinukum untuk sholat subuhnya, waliyadin untuk ke gerejanya. Kita waliyadin punya sholat subuh, lakum dinukum punya gereja. Tapi urusan siskamling silakan kita bareng-bareng. Urusan untuk kebersihan komplek kita boleh bareng-bareng, keamanan komplek boleh bareng-bareng. Bahkan kalau ada sumbangan-sumbangan kaitannya dengan menjaga kebersihan, keamanan lingkungan juga kita dibolehkan. Tanpa harus mengadakan Natal bersama dan selamat Natal. Sekarang sudah dinobatkan, nggak tahu tuh bener nggak. Tanggal 25 Desember dibuat untuk Hari Mu'alaf Dunia. Jadi selamat Mu'alaf, ya kan gitu. Selamat Hari Mu'alaf, udah. Nah, itu baru lumayan tuh, masuk Islam insya Allah.
Udah. Tapi intinya kita hanya punya 2 hari raya dan yang lainnya lakum dinukum waliyadin. Dan Abu Bakar juga ketika menegur apakah di rumahnya Rasulullah ini ada mizmarun min mazamiri syaitan. Rasulullah mengatakan da'huma ya Abu Bakar, biarkan keduanya bernyanyi dan juga menari. Ya, ketika itu buat tarian budak, nggak ada masalah. Karena inna li kulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Masing-masing kaum itu punya hari raya dan ini adalah hari raya kami. Wallahu a'lam. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Ya, silakan. Hari Jumat, hari raya Islam bukan? Sebetulnya itu hanya sekedar penamaan ya, penamaan hari raya mingguan. Karena gini loh Pak, Id itu apa artinya sih? Id itu dari kalimat ada ya'udu yang artinya kembali secara rutin. Dari ada ya'udu idan, yaitu apa? Kembali, ada. Karena terjadi berulang kali, makanya disebut Id. Tahun ini ada lagi, besoknya terus. Makanya kenapa Rasulullah SAW juga mengatakan la taj'al qabri 'ida. Nih dengarkan Pak. Rasulullah di samping mengatakan tadi, ya Allah janganlah kau jadikan kuburanku ini sebagai berhala, wala taj'al qabri 'idan, jangan kau jadikan kuburanku itu sebagai id. Apa? Dikunjungi secara rutin. Kalau di bawah Nabi namanya haul. Kenapa dikatakan haul? Karena dari kalimat hala yahul, haulan putaran 1 tahun. Makanya zakat itu ada istilah apa? Haul. Itu nanti matinya si kiai ini umpamanya setiap bulan Rajab. Jadi Rajab tiap hala yahulu, putaran tahun Rajab ada haul lagi, Rajab ada haul lagi, dan Rasulullah nggak mau kuburannya dijadikan seperti itu. Idan, yaitu dikunjungi secara rutin berulang-ulang. Itu makanya Pak, dari sini di antara para ulama itu memakruhkan ziarah kuburan Nabi. Dan karena sudah nggak ada, jadi nggak mungkin ziarah kuburan Nabi. Kenapa? Syaratnya ziarah kubur Nabi itu 1, melihat kuburan. Ya kan? Syaratnya ziarah kubur apa? Melihat. Kalau nggak melihat, dianjurkan nggak? Enggak. Mengucapkan salam? Enggak. Assalamualaikum ya ahla diyar. Makanya para ulama menetapkan siapa saja yang melihat kuburan hendaknya mengucapkan apa? Salam. Walaupun antum nggak masuk, tapi lewat. Tuh, lewat kuburan itu antum salam, assalamualaikum. Makanya rumah yang dekat kuburan capek tuh, tiap hari salam. Itu salam ada, apalagi di rumahnya ada kuburan tuh salam terus aja. Itu makanya sama juga Pak. Makanya Islam itu kenapa dilarang melihara anjing di rumah, itu kan gitu. Bahkan fa innal malaikata la tadkhulu baitan la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Enggak masuk rumah yang ada gambar bernyawa sama anjing. Karena pertama malaikatur rahmah enggak akan masuk. Kemudian yang kedua, karena kan antum kalau dengar gonggongan anjing dianjurkan apa? Ta'awudz kan? A'udzubillah. Coba antum ta'awudz tiap menit. A'udzubillah. A'udzubillah. Saingan antum. Mana yang anjing, gue apa dia? Itu loh Pak, makanya dilarang antum. Coba capek loh antum. A'udzubillah. A'udzubillah. Masya Allah. Tiap hari ta'awudz gue. Kena coba bisa 100 kali Pak. Kenapa? Anjing gue di rumah. Itu. Makanya tetangga punya anjing ribet tuh Pak. Udah suaranya berisik lagi mulai tidur. Aduh ya Allah, ini alarm enggak, ringtone enggak. Gitu kan. Bangun juga kita ngagetin. Udah gitu, a'udzubillah. A'udzubillah coba. 1 jam ta'awudz bisa 16 kali itu. Tuh. Makanya jangan diletakkan di rumah tuh anjing ya. Ini pertanyaannya apa ini? Saya coba gue tanya nih sebentar. Oh ya.
Oh ya, Bapak Ibu sekalian, silakan ada kotak. Udah dijalanin. Oh ya, diputer ya. Ini nggak gwendit, tenang aja loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, setiap hari raya Idul Fitri kami selalu mendapatkan parcel, kadang parcel buah atau snack apa-apa, ambil aja. Yang memberi dari teman yang ras Cina. Nggak ada masalah mau Cina, mau Batak, mau non-Muslim. Intinya tahadu tahabu. Pernah Rasulullah SAW diberi hadiah Najasyi. Belum masuk Islam ketika itu, Pak. Raja Najasyi yang ada di Afrika tuh, yang akhirnya masuk Islam, cuman sendiri. Semua rakyatnya nggak tahu kalau dia masuk Islam. Makanya disolatin Rasulullah dengan sholat gaib. Itu ketika saat pertama kali ada hijrah ke sana, mereka sahabat pulang kasih hadiah ke Rasulullah. Ini dari Najasyi ya Rasulullah, diterima. Ada emas, ada macam-macam, Masya Allah. Karena memang raja ini, Pak, baik, adil, dermawan. Dia tidak mau ganggu siapapun. Jangankan manusia, hewan aja nggak mau ganggu dia. Makanya Rasulullah perintahkan sahabat ke sana, karena pasti dilindungi mereka. Betul, Masya Allah. Makanya akhirnya masuk Islam. Najasyi ini yang awal-awal rajanya itu ada perang antara Abraha sama Aryad yang di Yaman. Kan ceritanya alam tara kaifa sama ashabul ukhdud itu, Pak. Yang ada wassama idzadil buruj, kan ceritanya orang Kristen itu dibantai dalam satu hari itu lebih daripada 70.000 orang. Terus dimasukkan ke dalam parit api. Bahkan cara membunuhnya, mereka kalau nggak mau masuk Yahudi, suruh masuk ke api itu. Hidup-hidup. Nah, itu tidak ada yang selamat orang Kristen kecuali satu. Kemudian lari ke Ghassan, yaitu raja cabang kerajaan Afrika yang ada di Syam di Palestina. Di sana lapor ada pembantaian sadis dan kolosal terhadap ahlul kitab kepada kaum kita, umat kita. Wah, akhirnya lapor ke Najasyi. Dikirimkanlah 2 panglima besar, yaitu Abraha sama Aryad. Dengan pasukan, ya. Dan gajahnya itu dibikin di Yaman. Dan ini kemungkinan gajahnya impor dari Sumatera. Karena di Yaman nggak ada gajah, Pak. Itu kan ajib kan, Masya Allah. Di Yaman itu nggak ada gajah. Tapi kenapa Aryad ini punya pasukan gajah, si Abraha. Nih nanti kalau kita teliti, Masya Allah, ternyata nyampe Sumatera itu. Karena orang-orang Arab sejak zaman sebelum Islam itu sudah banyak datang ke Sumatera. Cari gahru, cari kapur barus, itu kapur yang dibuat Rasulullah aja merekomendasikan untuk perawatan jenazah kan, pakai kafur kan. Nah, akhirnya di sana perang mengalahkan Dhun Nawas al-Himyari, rajanya. Jadi mereka perang, rajanya, pasukannya terbunuh, kalah, akhirnya terpojok di pantai Yaman, Son'ain, pantai. Akhirnya tenggelam mati itu rajanya. Si Yahudi yang membantai orang Kristen itu mati. Nah, 2 panglima ini akhirnya perang saudara berebut siapa yang paling berkuasa. Tuh. Akhirnya karena mereka ini gentle. Jangan sampai kita melibatkan pasukan. Kita duel 1 lawan 1. Siapa yang menang, dia yang jadi pemimpin di Yaman sini. Oh, akhirnya duel. Awalnya mau menang Abraha, cuman pendamping setianya Aryad itu nusuk dari belakang Abraha. Ini pendampingnya Abraha. Abraha itu mau kalah, yang menang itu Aryad. Cuman pendampingnya, ya pasukan khususnya Abraha ini menyelinap, nusuk dari bawah, Aryad dibunuh. Akhirnya mati. Nah, mendengar itu Raja Najasyi marah. Itu akhirnya dia minta maaf ke Raja Najasyi, si Abraha ini, dengan menulis surat minta maaf dengan stempelnya nggak main-main, Pak, umbun-umbunnya. Jadi bukan hanya stempel cap jari, tapi umbun-umbunnya. Pokoknya saya diapain terserah.
Mau dibunuh, mau dihidupkan. Akhirnya Raja Najasyi yang tadi itu sifatnya orangnya baik, akhirnya memaafkan. Nah, syukurnya Abraha ini untuk menghibur dan menyenangkan, ya kalau dalam bahasa kita jilat dikit-dikit lah gitu ya. Akhirnya dibangunkan gereja itu. Gereja yang megah, yang bagus, sampai saking bagusnya, saking megahnya, setiap orang lihat itu geleng-geleng kepala sampai kopiahnya itu jatuh. Makanya disebut dengan gereja Qalansuah. Qalansuah itu kopiah artinya. Qalayes. Karena sampai jatuh itu kopiahnya. Nah, seneng tuh An-Najasyi. Akhirnya lebih mantap lagi, penjilatannya supaya lebih licin. Dia mengatakan, bukan hanya saya bangunkan ini wahai Tuan Raja, bahwa nanti orang-orang Arab saya akan suruh ngadep sholatnya ke sini, bukan ke Ka'bah. Akhirnya orang Arab iseng mangkel denger itu, diberakin tuh gerejanya. Orang ngajar mau dipindah. Awalnya cuman ingin menjilat, Abraha ternyata setelah dengar gerejanya dikasih kotoran itu, marah dia, menyeranglah Ka'bah dengan pasukan. Nah, gajah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nyampe itu ini Wadi Muhassir, yaitu daerah perbatasan antara Muzdalifah dengan Mina. Di situ diserang sama alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah itu. Nih makanya dua ayat ini bersinggungan. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Itu tuh satu hari 70.000 orang. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Api itu menyala-nyala. Mereka bukan hanya dibunuh, disuruh masuk hidup-hidup. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Disuruh untuk masuk Yahudi enggak mau, bertahan di agama Kristen, akhirnya dibantai. Nah, kisah masuk alam taro tadi seperti itu. Saya kira itu. Jadi gara-gara tanya pertanyaan ini snack lagi. Pada saat Imlek tahun baru kami pernah, ya kalau dikasih bandengnya makan, karena bandeng itu bukan sembelihan, itu ya. Tapi waspadai, dia itu suka masak pakai minyak babi enggak. Kalau terkenal masyhur ya jangan. Tapi enggak usah nanya-nanya dulu, ngecek. Oh tuh, masuk ke rumah tetangga, ada enggak nih minyak babi? Mbak, tanya sama pembantunya, ada enggak minyak babi Mbak? Tuh, itu sama aja untuk orang jajan, dicek KTP-nya. Muslim enggak tuh? Dicek KTP. Enggak perlu. Pak, hal-hal ini kita cukup syuhrah. Contoh, sekarang antum mengenal bahwa Imam Syafi'i itu adalah hebat karena masyhur aja. Antum pernah neliti ketemu maknya? Ketemu ini enggak? Syuhrah, masyhur. Ini orang masyhur, Kristen nggak suka masak babi. Masyhur itu. Antum tahu kok tetangga kanan kiri itu, Bos. Masyhur, orang ini ngerokok. Masyhur kan? Kelihatan. Itu, nggak perlu deteksi. Jika dari saat ini kami tahu tidak boleh memberikan, lalu kami bertoleransi dengan ingin memberikan balasan pada momen, nggak ada masalah. Antum mau ngasih apa? Momen dia, oh jangan, itu mengucapkan pembenaran. Itu. Kalau antum dikasih nggak apa, tapi kalau antum membalas memberikan, itu ada unsur apa? Pembenaran. Bahwa minimal perayaan dia itu ada, antum akui. Ya sama, cuman nggak mengucapkan lisan aja. Ini namanya ucapan bilhal dengan tindakan.
Sementara ekspresi itu bisa berupa ucapan, bisa berupa tindakan. Itu. Antum cari aja waktu yang lain, anaknya lahir, kan gitu. Anaknya kawinan, boleh itu. Gitu. Karena kawin itu boleh, mati bahkan Al-Hasanul Basri membolehkan kita untuk takziah kepada tetangga non-muslim. Itu. Apa yang diucapkan? Semoga Allah panjangkan umurmu, limpahkan rezekimu, semoga mendapatkan hidayah. Boleh enggak? Boleh. No, kan gitu. Imam Ibnu Qayyim juga membolehkan. Tuh. Lahiran, anaknya lahiran tuh kasih hadiah, enggak apa-apa. Mudah-mudahan anaknya muslim, kan gitu. Tuh. Terus suaminya kawin lagi umpamanya, antum kasih hadiah. Untuk yang telah terjadi selama ini, bagaimana untuk menghapus perbuatan yang telah. Ya udah ini bertaubat taubatan nasuha. Sudah cukup, saya kira Bapak Ibu pulang nggak apa-apa. Ya. Karena nggak ada makan siang tuh. Saya itu usul nggak pernah disetujui. Habis kajian begini kasih makan siang kan semangat, ya kan gitu. Itu ya nggak harus panitia, ya jamaah ada yang bungkus. Ya nggak usah mahal-mahal, warung sederhana aja, kan sederhana itu. Ya, ada yang bawa 10 bungkus, 20 bungkus, 50 bungkus, rata tuh. Nah kanan kiri ada kopi sama teh, termos gitu. Insya Allah antum keluar masuk terus, ambil tempel kopi kagak ngaji, itu. Kalau saya tabligh ke Singapura, di Malaysia itu Masya Allah Pak, pinggir-pinggir kajian, tempat kajian itu muter meja, makan, minum, lengkap tuh. Itu, dijual. Ya, nanti antum tiru tuh ya. Demikian, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.